sehingga Komisi 4 DPRD kita pun miris melihat kejadian ini. Kita sudah tahu bahwasanya 20% anggaran juga sudah coba dicanangkan oleh DPR. Kira-kira apa permasalahannya Pak Idrus? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau bicara masalah pendidikan ada proses, ada output Pak. Yang ini katakan tidak ada output. Nah, jadi kalau saya lihat mengurus pendidikan itu ada 3 minimal. Ada guru, ada sistem, ada perangkat. Terima kasih kepada nomor urut 1 Pak Idrus dan Pak Agus. Kami hanya ingin menyampaikan seandainya kami yang menang pada pilkada mendatang, apakah Bapak dan Pak Agus bersedia membantu kami dan bekerja sama di dalam bidang yang Bapak ketahui dan bekerja sama dengan kami. Terima kasih. Sebagaimana komitmen kita dalam sebuah kompetisi, kekalahan itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi kemenangan itu adalah sebuah keharusan. Karena ini perjuangan. Untuk itu, kami pasangan calon nomor urut 1 akan menerima dengan lapang dada dan siap bekerja sama dengan siapapun pemenangnya. Pertama, menyerap 100.000 tenaga kerja dengan pelatihan dan penyiapan calon tenaga kerja, dan melalui pembangunan dan pengembangan UMKM dengan anggaran 70 miliar per tahun. Kedua, meningkatkan insentif PNS non-struktural maupun struktural, insentif tenaga medis dan paramedis, dan paling penting adalah meningkatkan insentif para guru dari 850.000 menjadi 2 juta rupiah. Kemudian para ketua RT dari 250.000 menjadi 500.000 per bulan. Menganggarkan secara rutin operasional rumah ibadah, majelis taklim, ibu selamatan, maulid habsyi 20 juta per tahun, TK Al-Quran 15 juta per tahun, dan seterusnya. Menganggarkan 1,5 triliun per tahun untuk perbaikan, peningkatan dan pembangunan jalan serta jembatan. Kemudian meningkatkan infrastruktur pendidikan, dan paling penting adalah mendorong terwujudnya pemerintahan kabupaten Tukar yang bebas KKN serta berwibawa dan tidak ada pegawai non-job. Hutan Ketatanegaraan saat ini luas area perkebunan besar sekali. Apabila masing-masing perkebunan kelapa sawit dengan plasma masing-masing 2 hektar, insya Allah kita bisa menghilangkan tenaga pengangguran yang memerlukan tenaga pekerjaan. Dikali dengan pertimbangan pendapatan tadi bayar janji. Posisi tahun 2010 kalau tidak salah jumlahnya 650 miliar. Tetapi dalam kenyataannya realisasinya masih sekitar 60%. Jadi dikaitkan dengan SKP yang bersangkutan itu penyerapan hanya 60%. Kemudian akan ditingkatkan lagi dengan jumlah guru 14.500. Ya, dengan peningkatan itu apakah memungkinkan bisa ditambah? Oleh karena kita juga masih ada lagi hal-hal lain yang perlu kita tingkatkan. Output yang baik adalah pada kualitas guru. Kualitas guru juga ditentukan oleh faktor kesejahteraan. Oleh karenanya maka jika kita ingin Kukar ini terlepas dari masalah-masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Sugiharto tadi, banyak output yang tidak beres dan sebagainya, maka prioritas kita dalam bidang pendidikan adalah harus meningkatkan kesejahteraan para guru itu. Kukar insya Allah sanggup, dan oleh karenanya maka diperlukan upaya-upaya inovatif untuk mencari sumber-sumber dana pendidikan lainnya. Terima kasih untuk Pak ADB. Saya ingin menanyakan, tadi komitmen moral Anda menyebutkan bahwasanya ingin meningkatkan insentif PNS. Kemudian yang kedua ingin meningkatkan infrastruktur pendidikan, di mana kita ketahui wilayah kita Kartanegara sangat luas. Kira-kira untuk 2 hal ini gimana implementasinya? Terima kasih. Sumbernya korupsi itu karena faktor kesejahteraan pegawai yang kurang bagus. Tapi kalau insentif kita tingkatkan, kemudian harus diiringi dengan pembinaan moral yang baik dan diiringi dengan keteladanan sang pemimpin. Oleh karenanya maka faktor keteladanan diiringi dengan pemberian insentif dan pembinaan yang terus-menerus, ini adalah sebuah keniscayaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Faktor luasnya daerah ini tentu adalah sebuah tantangan, dan oleh karenanya maka inovasi dari seorang bupati dan wakil bupati dituntut untuk menyelesaikan problem-problem itu. Insya Allah dengan kebersamaan kita dan seluruh kemampuan kita akan sanggup menyelesaikan masalah itu semua. Bakti dan Saiful Adwar. Final daripada visi misi itu adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun demikian, saya masih teringat betul dengan salah satu statement beliau ketika terjadi debat calon wakil bupati ketika itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya kemiskinan di Kutai Kartanegara itu tidak ada.
Padahal kenyataannya kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini terbesar Kalimantan Timur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Bahkan dipertegas yang miskin itu adalah pendatang. Ini membuat banyak pertanyaan kepada saya dan merupakan amanah pada malam hari saya pertanyakan untuk mendapatkan penjelasan. Terima kasih. Kemiskinan yang ada itu. Mengapa Kabupaten Kutai yang konon katanya adalah yang kaya raya, terkaya di Indonesia, tetapi dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, maka Kutai Kartanegara keluar sebagai juara pertama yang paling banyak miskinnya. Itu yang pertama. Oleh sebab itu untuk mengatasi kemiskinan, maka kita harus melakukan suatu kegiatan yang berpihak pada Dan rakyat. kesehatan gratis apakah kepada seluruh masyarakat ataukah bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Berkait dengan masalah kesehatan gratis, kita ada yang namanya program Jamkesda. Untuk bagi masyarakat miskin, kalau kita mau alokasikan dana sebanyak 120 masyarakat miskin itu, kita hanya memerlukan dana 18 miliar 5.250.000. Tetapi kalau kita sudah berbicara penduduk, kita harus gratis secara keseluruhan yang sebanyak 587.000 ini, kita harus hanya memerlukan dana 70 miliar. Dan ini saya pikir untuk dana APBD kita sangat mungkin. Kalau dibandingkan di Samarinda, itu APBD-nya jauh lebih sedikit dan masyarakat lebih banyak. Dapat dan mampu menggratiskan masyarakat di Samarinda. Kenapa di Kutai Kartanegara? Kami akan menyelenggarakan 13 hal. Yang pertama adalah bebas biaya pendidikan, kemudian subsidi silang kesehatan. Kita menyelenggarakan kualitas dan kuantitas air bersih yang lebih baik, menyelenggarakan listrik yang murah, kemudian peningkatan perbaikan gang jalan-jalan produksi, meningkatkan pendapatan guru-guru, kemudian insentif lainnya dari semua pelaku negara, kemudian memperbaiki kesejahteraan aparatur, kemudian memperbaiki pendapatan Polri dan TNI, kemudian pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agribisnis, kemudian melaksanakan program setiap desa harus mendapat 100 hektar perkebunan yang produktif, kemudian kesempatan kerja, ADD 2 kali kita naikkan setiap tahunnya, dan terakhir nanti ada gagasan pemekaran wilayah jika dimungkinkan, dan terakhir pelayanan dengan menggunakan pelayanan satu atap one stop service. Belanja tidak langsungnya adalah 3,3 triliun. Kalau 1,4 triliun diposisikan untuk anggaran pendidikan, lalu bagaimana dengan posisi anggaran bidang-bidang lainnya juga diprioritaskan? Antara lain pada relasi yang luas. Melakukan pemerataan infrastruktur di dalam visi dan misi Bapak. Terima kasih. Yang pertama bahwa infrastruktur itu kita rencanakan, kita bikin tata ruang infrastruktur dulu. Mana yang didahulukan, mana yang tidak. Arahkan kegiatan yang produktif. Jangan dilaksanakan membuat sembarang buat, tapi kita buat kepada yang produktif. Kalau memang itu dibutuhkan, baru dilakukan. Yang kedua, kaji ulang lagi tentang infrastruktur yang ada di kawasan ini. Masyarakat Bukar ingin mendengar seperti apa konsep konkretnya untuk melaksanakan itu. Karena kita memahami bahwa biasanya apabila sesuatu yang berhubungan dengan kemurahan itu tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan. Oleh karenanya maka seperti apa subsidi kesehatan yang Anda maksudkan, kemudian pelayanan kesehatan yang murah tapi juga berkualitas. Yang pertama, yang kedua, sistem pelayanan dengan one stop service dengan kondisi geografis Bukar seperti ini dengan 185 desa dan sisanya kelurahan, seperti apa Anda mewujudkannya? Terima kasih. Silakan. Ya, yang pertama bahwa untuk kesehatan, Bapak sekalian, yang pertama bahwa masalah rakyat saat ini yang tidak berpendapatan rendah itu tidak memiliki pelayanan yang maksimal daripada pelayanan kesehatan. Itu salahnya. Sementara itu tugas negara. Nah, oleh karena itu kami kira untuk yang berpendapatan menengah ke bawah harus kita bebaskan biaya berobat melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketujuh, optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang berwawasan lingkungan. Dari sekarang. Baik, terima kasih untuk Pak Giarto dan Pak Pakhan bahwa saya tadi mendengar bahwa Bapak akan juga meningkatkan dan membangun misi Bapak dengan iman dan takwa. Apa pendapat Bapak soal partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kutai Kartanegara? Terima kasih. Silakan. Baik. Partisipasi perempuan di Kutai Kartanegara pertama-tama memang harus berakhlakul karimah dan bermoral dulu untuk menjaga keseimbangan di dalam rumah tangga. Setelah itu barulah kita berpikir tentang membangun Kutai Kartanegara. Jadi saya pikir peran wanita di Kutai Kartanegara ke depan
itu akan sangat ditentukan bagaimana akhlak dan moralnya dulu. Masih ada waktu, silakan. Tapi perempuan di dalam pembangunan. Amat sangat setuju. Bahkan ketika saya jadi Bupati Keladinan nanti, beberapa kepala dinas harus perempuan. Terima kasih. Di mana saat ini rakyat kita sudah beberapa puluh tahun masih berjalan di tempat. Maka dari itu secara real yang kami inginkan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jika saya terpilih menjadi bupati, saya mempunyai konsep gerbang raja yang mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa atau good governance dengan melaksanakan sistem-sistem integrasi layanan. Dan yang kedua adalah program SDM, pendidikannya kenaikan insentif guru dinaikkan 100%, satu guru satu laptop, subsidi buku pelajaran, sekolah gratis, kesehatan satu desa satu bidan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, ekonomi kerakyatan dan lapangan pekerjaan, memberikan kredit melalui lembaga pengkreditan dan perbankan, peningkatan PAD, kemudian yang kelima program tembus jalan dan jembatan desa serta kecamatan, 6 pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian alam, dan minimal anggaran 2% APBD kita yang besar tersebut saya persembahkan untuk kaum perempuan. Ya, 40 detik sudah dimanfaatkan. Dan berikutnya, nalar untuk bisa mendengarkan apa sebetulnya kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat buruh hari ini, guru saya tanyakan, benarkah guru butuh laptop? Belum Pak, apa yang dibutuhkan? Pembayaran insentif tepat pada waktunya, kemudian peningkatan insentif itu nanti baru berikutnya dilatih dulu orangnya untuk bisa pakai laptop, baru yang keempat itu diperlukan laptopnya. Terima Pertanyaan kasih. kepada kami, jikalau tadi pertanyaan bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, tentunya bagaimana kita memberikan prinsip-prinsip dari pelayanan publik yang baik, yaitu transparan, bersih, akuntabilitas, dan kemudian bagaimana nalar kita mempunyai, apakah guru meminta kita, apakah guru mau dengan laptop. Menurut saya, memberikan laptop kepada guru itu memberikan motivasi kepada para guru. Mungkin yang menyampaikan kepada Pak Agus itu adalah pendukung Pak Agus, tapi guru yang mendukung kami semuanya minta laptop. Pak Agus tadi sudah bilang bahwa laptop itu belum waktunya, tapi saya kira perlu sebenarnya laptop itu. Cuman kami berterima kasih kepada Pak Gubernur Awang Faruk yang sangat perhatian dalam bidang pendidikan yang sudah mengalokasikan itu dari APBD provinsi. Pada karenanya maka kami juga punya konsep meningkatkan insentif guru itu. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana hubungannya antara konsep meningkatkan kualitas pendidikan, laptop dan keteladanan kepemimpinan. Ada satu konsep yang penting bahwa satu teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Saya ingin pasangan nomor 6 bisa menjelaskan itu secara konkret. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward, Pak Saiful Edward. Menurut saya begini Pak, kemarin saya memberikan contoh saja Pak ya, saya pernah datang ke negara seberang, gurunya ini mengatakan kepada saya betapa malunya saya Bu, itu ditanya sama murid saya nggak ngerti komputer. Murid-murid saya ini ada beberapa orang bawa laptop, dan ini merupakan sesuatu yang miris bagi kami. Konsepnya bagaimana keseimbangannya, guru minimal bisa melihat secara teknologi, internet dan sebagainya, dan mencatat data-data di dalam komputer. Dan menurut saya, laptop itu bukan barang yang mewah lagi sekarang. Wajib rasanya, dan saya merasa ini akan menjadi program nasional. Satu guru harus satu laptop. Terima kasih Pak Edward. Bahwasanya kualitas sumber daya manusia ini dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara harus mulai dari lingkungan pemerintahan sendiri. Di sana kita tingkatkan kualitas SDM daripada aparatur, mulai dengan pelatihan-pelatihan, peningkatan peningkatan, dan diklat-diklat terus kita tingkatkan sehingga mereka mumpuni, memahami akan tupoksinya masing-masing. Kedua, dulu juga guru dijanjikan beliin motor oleh pemerintah, tapi motornya motor JLD, bukan Honda. Saya khawatir Anda nanti berikan laptop abal-abal, sehingga tidak ada kualitasnya. Justru bukan meningkatkan kualitas guru, malah guru nanti pada nge-net semua untuk melihat gambar-gambar yang nggak bagus. Baik. Pertanyaan Bapak, pakai duit sendiri atau pakai APBD? Tentu pakai duit APBD Pak. Ya. Kemudian ini adalah program kami Pak, karena kami ingin sekali motivasi para pendidik kita meningkat dalam
memberikan pendidikan bagi murid-murid kita. Rasanya adalah ujung tombak kita bagaimana pendidikan di Kutai Kartanegara ini menjadi prioritas ke depan untuk memajukan Kutai Kartanegara ini. Kemudian Bapak menyampaikan lagi dengan program terdahulu, saya pikir itu bukan kapasitas saya untuk menjawabnya, dan saya ingin sekali kita berbicara bagaimana kita memajukan pendidikan ini. Program satu guru satu laptop itu hanya bagian untuk meningkatkan motivasi saja. Selebihnya adalah bagaimana juga insentif guru dinaikkan. Murid-muridnya pun juga harus diberikan gratis sekolahnya, gratis bukunya, dan ini penting karena pendidikan adalah ujung tombak dari setiap pembangunan di Kutai Kartanegara. Ya. Saya tambahkan, waktu hanya 3 detik, sayang sekali. Kalau kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami ingin sekali mewujudkan Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan. Dan kami bangga bahwa sejarah kerajaan adalah kebanggaan masa lalu, dan ke depan kebanggaan kita adalah bagaimana kita semuanya sejahtera. Tidak akan berubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Ini adalah konteks bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan ke depan. Dan insya Allah kami akan mewujudkan harus hak rakyat untuk sejahtera dalam konsep Gerbang Raja, Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera. Terima kasih. Memiliki ruh untuk membangun Kutai Kartanegara ini. Dan yakinlah kita bisa membangun Kutai Kartanegara ini menuju pada masa keemasannya. Karena juga kami yakini bahwa Kutai Kartanegara ke depan itu tergantung semangat kita bersama. Kami sepi dengan janji-janji, tapi kami janjikan akan banyak kerja yang akan kami lakukan untuk Kutai Kartanegara ini. Demikian, terima kasih. Hidayat dan Sukobono, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara dengan nomor urut 3. Dengan ini akan melakukan perubahan yang sungguh-sungguh bagi Kutai Kartanegara, sehingga masyarakat ke depan benar-benar mampu mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan visi dan misi kami, mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara 2015 yang beriman, bertakwa, sejahtera, adil dan berkualitas. Insya Allah dengan terpilihnya kami, maka perubahan yang lebih baik bagi Kutai Kartanegara di masa kini dan di masa yang akan datang akan benar-benar terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutai dan wakil bupati Kutai 2010-2015 kami akan menyampaikan. Pertama adalah APBD benar-benar untuk rakyat. Yang kedua, kami di sini tidak ingin membuat janji, tapi bukti. Yang ketiga, serahkan kepada ahli. Terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada mantan-mantan bupati yang telah mendukung kami dan mendorong kami untuk maju sebagai Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015. Dan yang terakhir, kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, gunakanlah hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Terima kasih. Kutai Kartanegara adalah daerah terkaya di Indonesia dengan penduduk miskin tertinggi di Kalimantan Timur, pengangguran yang sangat luar biasa. Setelah kami lakukan kajian, ternyata Kutai Kartanegara ini punya satu kelemahan pada sistem tata kelola pemerintahan yang cenderung korup dan pungli di mana-mana. Untuk itu, selama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum baik dan bersih, maka nonsen tidak mungkin masyarakat Kutai Kartanegara bisa mewujudkan kesejahteraannya. Dan untuk itu, kami pasangan nomor urut 1 berkomitmen 1 tahun untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang baik dan bersih. Ingat, tanggal 1 Mei 2010, coblos nomor 1. Dilanjutkan beliau. Baik, saya tambahkan sedikit di sini. Kami hanya berpantun, Pak. Kalau ada Sekali waktu sudah habis. Ini adalah akhir dari perjumpaan kita.